Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rizky dari kelas Biologi A semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pola interaksi antara makhluk hidup. Pola interaksi antara makhluk hidup itu sendiri adalah tipe-tipe atau jenis-jenis interaksi yang dilakukan oleh makhluk hidup di kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita melihat pola interaksi yang pertama dengan menonton atau melihat video kali ini. Dalam video ini ditampilkan kegiatan atau interaksi antara dua makhluk hidup, yaitu kucing dengan tikus. Kegiatan atau interaksi ini disebut dengan predasi. Pengertian predasi itu sendiri adalah interaksi antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup itu memakan satu makhluk hidup lainnya. Pada kali ini yang menjadi mangsa adalah tikus dan predator adalah kucing, di mana kucing akan memakan tikus untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu makan. Hal inilah yang menjadikan kegiatan atau interaksi ini disebut dengan interaksi predasi. Baik, video yang kedua itu menampilkan interaksi atau kegiatan antara kupu-kupu dengan bunga soka. Nah, interaksi ini disebut dengan simbiosis. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis itu sendiri adalah kegiatan atau interaksi yang menghasilkan timbal balik antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Dan pada kali ini yang terjadi adalah interaksi simbiosis mutualisme, di mana antara kedua makhluk hidup ini saling diuntungkan, yaitu kupu-kupu dengan bunga soka. Mengapa? Karena ketika kupu-kupu hinggap pada bunga soka, kupu-kupu mendapat nektar atau madu dari bunga sebagai nutrisi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sedangkan bunga soka mendapat keuntungan dibantu oleh kupu-kupu dalam proses fertilisasi atau penyerbukannya. Ketika kaki kupu-kupu menempel pada bunga soka, maka benang sari akan menyebar kepada putik sehingga fertilisasi dapat berlangsung. Maka hal ini disebut atau interaksi ini disebut dengan interaksi populasi simbiosis mutualisme. Baik, video yang ketiga menampilkan interaksi makhluk hidup antara pohon mangga dengan laba-laba, di mana interaksi ini disebut dengan simbiosis. Simbiosis pada kali ini simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah simbiosis ketika satu makhluk hidup itu diuntungkan, namun satu makhluk hidup lainnya itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak dirugikan, tidak pula diuntungkan. Pada kali ini ada laba-laba dengan pohon mangga, di mana laba-laba mendapat keuntungan, mendapatkan rumah di pohon mangga itu dengan membuat sarang, sedangkan pohon mangga itu tidak mendapatkan apa-apa. Namun pohon mangga juga tidak dirugikan, juga tidak diuntungkan. Maka hal ini atau interaksi ini disebut dengan interaksi populasi simbiosis komensalisme. Baik, video yang keempat. Video yang keempat menampilkan antara dua makhluk hidup, interaksi dua makhluk hidup antara ikan gapi dengan ikan sapu-sapu, di mana simbiosis atau interaksi kali ini disebut dengan simbiosis. Simbiosis pada video ini, dua makhluk hidup ini antara ikan sapu-sapu dengan gapi adalah simbiosis komensalisme, di mana ikan sapu-sapu mendapat keuntungan mendapatkan makanan sisa dari ikan gapi atau kotoran dari ikan gapi sebagai makanannya atau sebagai nutrisi pemenuhan nutrisinya. Sedangkan ikan gapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak pula dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Oleh sebab itu, interaksi ini disebut dengan interaksi simbiosis komensalisme. Nah, sekarang kita ke video yang terakhir. Interaksi yang ditampilkan pada video kali ini adalah nyamuk dengan manusia. Interaksi ini disebut dengan simbiosis, tepatnya simbiosis parasitisme. Adapun pengertiannya adalah ketika satu makhluk hidup itu dirugikan dan satu makhluk hidup diuntungkan. Di mana pada kali ini yang diuntungkan adalah nyamuk, yang dirugikan adalah manusia. Mengapa? Karena ketika nyamuk menggigit atau menghisap darah manusia, nyamuk memperoleh darah sebagai nutrisinya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan manusia dirugikan karena diambil darahnya dan mendapatkan sensasi rasa gatal yang tidak diinginkan oleh manusia. Sebab itu, interaksi ini disebut dengan interaksi simbiosis parasitisme.
Oke, mungkin cukup sekian pemaparan atau penjelasan sedikit mengenai pola interaksi antara makhluk hidup. Saya Muhammad Fatur Rizky, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.